Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan kali ini saya akan membahas tentang PPh 23 dan 24. Bersama saya Iskandar Zulkarnain Matondang. Untuk definisi PPh 23. Pajak penghasilan pasal 23 PPh pasal 23 adalah pajak yang dipotong oleh pemungut pajak dari wajib pajak saat transaksi yang meliputi transaksi dividen, royalti, bunga, hadiah dan penghargaan, sewa dan penghasilan lain yang terkait dengan penggunaan aset selain tanah atau transfer bangunan atau jasa. Terdapat dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu tarif sebesar 15% dan 2%. Pajak penghasilan pasal 23, pajak yang dikenakan pada penghasilan atas modal, penyerahan jasa atau hadiah dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21. Umumnya, penghasilan jenis ini terjadi saat adanya transaksi antara pihak yang menerima penghasilan dalam kurung penjualan atau pembelian jasa dan pemberi penghasilan. Pihak pemberi penghasilan atau pembeli atau penerima jasa akan memotong dan melaporkan PPh pasal 23 tersebut kepada kantor pajak. Objek pajak pasal 23 telah ditambahkan oleh pemerintah hingga menjadi 62 jenis jasa lainnya seperti yang tercantum dalam PMK nomor 141 garis miring PMK 03 garis miring 2015. Adapun dasar hukumnya pasal 23 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 244 garing PMK titik 03 garing 2008 tentang jenis jasa lainnya. Objek pajak PPh 23 penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekan berupa sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta selain tanah ataupun bangunan seperti sewa kendaraan atau sewa sound system. Penghasilan yang dibayarkan kepada pihak lain atau rekan berupa imbalan sehubungan dengan jasa teknik, jasa manajemen, konsultan, dan jasa lainnya seperti jasa perbaikan, jasa kebersihan, jasa catering, dan sebagainya. Adapun yang ketiga dividen, bunga, royalti, dan yang terakhir hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain kepada orang pribadi. Ini adalah tarif PPh 23. Untuk objek pajaknya, sewa dan penghasilan lain sehubung dengan penggunaan harta kecuali yang telah dikenakan PPh pasal 4 ayat 2, tarifnya 2% dikali jumlah bruto. Untuk hadiah 15% kali jumlah bruto. Untuk dividen termasuk pengertian dividen dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk dari dividen perusahaan asuransi kepada pemegang polis. 15% kali jumlah bruto jika penerima penghasilan tidak memiliki NPWP, maka tarif pemotongan menjadi 100% lebih tinggi. Untuk bunga 15% kali jumlah bruto, royalti 15% kali jumlah bruto, dan penghargaan selain yang telah dipotong PPh pasal 21 ayat 1 huruf E, yaitu 15% kali jumlah bruto. Ini adalah jenis objek PPh pasal 23. Bisa dilihat sendiri nanti, dan subjek pemotongan dan subjek yang dipotong PPh pasal 23. Adapun subjek pemotongan PPh 23 yaitu badan pemerintah, subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, BUT, perwakilan perusahaan negeri lainnya, wajib pajak orang pribadi dalam negeri tertentu yang ditunjuk Direktur Jenderal Pajak atau DJP. Subjek yang dipotong PPh pasal 23 yaitu wajib pajak dalam negeri dan BUT. Pengecualian untuk PPh 23, penghasilan yang dibayar atau terutang kepada bank, sewa yang dibayar atau terutang berkaitan dengan sewa guna usaha dengan hak opsi, dividen yang diterima dari cadangan laba yang ditahan, kepemilikan saham pada badan berupa perseroan terbatas atau BUMN atau BUMD yang memberikan dividen paling rendah 25% berasal dari jumlah modal yang di-store.
Laba yang diterima oleh anggota perseroan komanditer, SHU yaitu sisa hasil usaha, koperasi yang dibayarkan kepada anggota, dan penghasilan yang dibayar atau terutang atas jasa keuangan dari badan usaha yang berfungsi menyalurkan pinjaman atau pembiayaan. Adapun tarif PPh 23 dan objeknya, tarif PPh 23 dikenakan atas nilai dasar pengenakan pajak atau DPP atau jumlah bruto dari penghasilan. Ada dua jenis tarif yang dikenakan pada penghasilan, yaitu 15% dan 2%, tergantung dari objek PPh pasal 23 tersebut. Berikut ini adalah daftar tarif dan objek PPh pasal 23 yang tadi ada di atas. Untuk contoh soal, di sini ada PT Jumbo. Pihak pertama melakukan kontrak dengan PT Iklan Promo selaku perusahaan agen periklanan, yaitu pihak kedua, untuk membuat iklan sekaligus memasang iklan pada PT perusahaan media pihak ketiga. Nilai kontrak yang telah disepakati adalah 255 juta. Rincian tagihan iklan promo kepada Jumbo terdiri dari jasa pembuatan materi iklan sebesar 100 juta, fee agent 5 juta, biaya pemasangan iklan 150 juta. Atas biaya pemasangan iklan tersebut, PT perusahaan media menagih kepada PT Iklan Promo sebesar 150 juta yang kemudian akan dilakukan reimbursement atau penggantian oleh PT Jumbo kepada PT Iklan Promo. Berapa pemotongan PPh pasal 23 atas transaksi di atas? Nah, di sini pemotongan PPh 23 yang dilakukan Iklan Promo atas pembayaran jasa pemasangan iklan kepada perusahaan media adalah 2% kali 150 juta adalah sama dengan 3 juta. Dan pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan Jumbo atas pembayaran jasa pembuatan materi iklan dan jasa keagenan kepada Iklan Promo adalah untuk jasa pembuatan materi iklan 2% kali 100 juta yaitu 2 juta, dan untuk jasa keagenan sebesar 2% kali 5 juta yaitu 100.000 rupiah. Dalam hal tidak ada faktur tagih atau bukti pembayaran dari Iklan Promo kepada perusahaan media atas rincian tagihan di atas, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 oleh Jumbo kepada Iklan Promo adalah sebesar 255 juta. Sehingga PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh Jumbo atas pembayaran kepada Iklan Promo adalah sebesar 2% kali 255 juta, yaitu 5.100.000 rupiah. Untuk PT Karet Rubber mengikat kontrak dengan PT Mode Pakaian dan pembuatan seragam kantor PT Karet Rubber berdasarkan model dan spesifikasi yang telah ditentukan oleh PT Karet Rubber. Dalam kontrak disepakati bahwa PT Karet Rubber akan menyediakan bahan baku utama berupa kain dan PT Mode Pakaian akan menyediakan bahan tambahan. Imbalan yang disepakati atas kontrak tersebut adalah 100 juta rupiah. Tidak termasuk biaya bahan tambahan, PT Mode Pakaian mengeluarkan biaya sebesar 20 juta untuk bahan tambahan yang dibayarkan kepada CV Palugad. Pemotongan PPh pasal 23 atas transaksi di atas adalah sebagai berikut. Atas pembayaran yang dilakukan PT Karet Rubber kepada PT Mode Pakaian dipotong PPh pasal 23 atas jasa maklon oleh PT Karet Rubber sebesar 2% kali 100 juta yaitu 2 juta. Dalam hal tidak ada faktur pembelian kepada CV Palugada atas rincian tagihan biaya bahan tambahan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh pasal 23 adalah sebesar 120 juta, sehingga PPh pasal 23 yang harus dipotong oleh PT Karet Rubber atas pembayaran kepada PT Mode Pakaian adalah sebesar 2% kali 120 juta yaitu 2.400.000.
Untuk PPh 24 adapun definisinya pasal 24 pajak penghasilan. Pasal 24 adalah peraturan yang mengatur hak wajib pajak untuk memanfaatkan kredit pajak mereka di luar negeri untuk mengurangi nilai pajak terhutang yang dimiliki di Indonesia, penghasilan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. PPh 24 merupakan pajak yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri. Boleh dikreditkan terhadap pajak yang terutang berdasarkan undang-undang ini dalam tahun pajak yang sama. Bunyi pasal 24 ayat 1 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang PPh. Adapun ketentuan pengkreditan penghitungan KPLN berdasarkan pasal 24 Undang-Undang PPh merupakan suatu solusi dalam mengatasi pajak berganda internasional. Secara internasional, karena konsep worldwide income dapat menimbulkan pengenakan pajak lebih dari sekali, yaitu pengenakan pajak di luar negeri dan di dalam negeri. Oleh sebab itu, dalam menghindari pengenakan pajak berganda dalam dan luar negeri, dalam menghindari pengenakan pajak tersebut, biar tidak berganda, memberikan perlakuan pemakaian yang sama antara penghasilan yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak dalam negeri dari luar negeri serta penghasilan yang diterima atau diperoleh dari Indonesia, maka berdasarkan ketentuan pasal 24 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang PPh, pajak yang dibayar atau yang terutang di luar negeri dapat dikreditkan dengan pajak yang terutang dalam negeri. Pajak yang sama di Indonesia namun tidak melebihi penghitungan pajak yang terutang. Adapun subjek dan objek serta sumbernya untuk PPh 24, subjek dan objeknya teratur di dalam Undang-Undang 36/2008. Subjek yang termasuk dalam PPh pasal 24 adalah wajib pajak adalah negara yang terutang pajak atas seluruh penghasilan termasuk penghasilan yang diterima atau diperoleh dari luar negeri. Sedangkan yang menjadi objek PPh pasal 24 adalah penghasilan yang berdasarkan dari luar negeri. Untuk wajib pajak yang memiliki penghargaan dari kegiatan usaha di luar negeri bisa jadi berasal dari beberapa sumber usaha, seperti pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, penghasilan berupa bunga, royalti, imbalan yang berhubungan dengan jasa pekerjaan dan kegiatan lainnya. Adapun tarif pajak PPh 24, pendapatan dari saham dan surat berharga lainnya, serta keuntungan dan penghargaan saham dan surat-surat berharga lainnya. Penghargaan berupa bunga, royalti, dan sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta benda bergerak. Penghasilan berupa sewa yang berkaitan dengan penggunaan harta tidak bergerak. Penghasilan berupa imbalan yang berhubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan pendapatan dari bentuk usaha tetap atau BUT di luar negeri. Untuk koreksi PPh 24, adanya koreksi di luar negeri yang menyebabkan pajak atas penghasilan terutang di luar negeri dilaporkan lebih dahulu atau lebih besar dalam SPT tahunan yang menyebabkan pajak di luar negeri tertera kurang bayar, maka akan berakibat kemungkinan PPh yang di Indonesia menjadi kurang bayar. Maka pajak bisa melakukan koreksi sendiri dengan melakukan pembetulan atas SPT. Jika pembetulan tidak dilakukan, maka bunga terutang atas pajak yang kurang dibayar tidak akan ditagih. Ini adalah beberapa soal PPh 24.
Di tahun 2022, PT Usaha Maju memperoleh pendapatan neto dari luar negeri sebesar 200 juta dan penghasilan dalam negeri sebesar 300 juta sesuai peraturan perpajakan di negara tersebut. Diasumsikan badan usaha harus membayar pajak sebesar 15% untuk dapat menghitung total pajak berutang yang harus dilakukan di Indonesia. Maka wajib pajak badan ini harus menjumlahkan total pendapatan neto keseluruhan yang menjadi 500 juta. Selanjutnya, total PPh yang dapat dihitung dengan cara 15% kali 500 juta sama dengan 25 juta. Setelah mendapat total PPh total, maka perlu dihitung jumlah pajak maksimum yang dapat dikreditkan melalui rumusnya penghasilan neto dari luar negeri dibagi total penghasilan dikali total PPh berutang, yaitu 200 juta bagi 50 sama dengan 75 juta sama dengan 70 juta. Maka total pajak yang dapat dikreditkan wajib pajak ini adalah 30 juta rupiah. Ada contoh soal lainnya yaitu PT Putra Parahyangan di Sukabumi memperoleh penghasilan neto tahunan 2013 sebagai berikut. Penghasilan dari dalam negeri 5 juta, penghasilan dari luar negeri 500 juta, tarif pajak yang berlaku adalah 20%. Diminta hitunglah kredit pajak luar negeri yang dimaksud yang diperbolehkan di PPh 24. Jawabannya adalah penghitungan kredit pajak luar negeri yang diperbolehkan yaitu PPh 24 sendiri, yaitu menghitung total PKP. Penghasilan dari dalam negerinya 500 juta, dari luar negerinya 500 juta. Jumlah penghasilan itu 1 juta. Peredaran bruto dari kegiatan usaha adalah 52 juta. Jumlah penghasilan neto sama dengan PKP karena tidak terdapat kompensasi kerugian atau pengurangan. Jadi demikianlah untuk PPh 23 dan 24. Semoga bermanfaat. Saya ucapkan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.